Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Indah Tiani dari jurusan Tadris Kimia 5A dari UIN Said Ali Rohmatullah Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil produk inovasi usaha saya. Ini merupakan tugas mata kuliah kewirausahaan kimia yang diampu oleh dosen Bapak Ali Amirul Mukminin MPD. Baik. Di sini tertulis Kocang, kopi herbal secang. Itu adalah judul yang saya angkat. Mengapa saya mengambil itu? Yang pertama, kopi itu adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Selain itu, minuman kopi telah dikenal luas dan banyak disukai oleh masyarakat Indonesia sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang. Mengapa minuman kopi ini banyak disukai oleh masyarakat Indonesia? Karena minuman kopi ini terdapat manfaat, yaitu dapat meningkatkan fungsi otak dan dapat menjadi penahan rasa kantuk. Nah, penikmat minuman kopi ini dimulai dari kalangan remaja, kalangan mahasiswa, kalangan orang dewasa, orang tua, bahkan sampai pejabat pemerintah. Nah, oleh karena itu, mengapa minuman kopi ini banyak disukai oleh kalangan-kalangan tersebut? Nah, terutama kalangan mahasiswa nih, karena minuman kopi ini terdapat manfaat, salah satunya dapat menahan rasa kantuk. Nah, di sisi lain dari manfaat minuman kopi dapat menimbulkan keracunan kafein, insomnia, dan kecanduan kafein. Nah, akhir-akhir ini telah diciptakan inovasi minuman kopi yang dipadukan dengan bahan herbal. Nah, di sini saya mengambil bahan herbal secang. Mengapa saya mengambil bahan herbal tersebut? Karena bahan herbal secang ini banyak dijumpai di pegunungan, pedesaan, dan fakta selanjutnya itu adalah bahan herbal secang ini kurang dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu saya mengambil bahan herbal secang ini karena bahan herbal ini masih jarang dimanfaatkan. Selain itu, apabila usaha ini dapat terrealisasikan, harapannya dapat memberi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar untuk mengurangi jumlah angka pengangguran di Indonesia. Adapun visi dari usaha ini yaitu menjadikan usaha kopi herbal secang sebagai usaha yang dapat menyediakan produk kopi herbal yang berkualitas tinggi dan dapat memberi manfaat bagi kesehatan. Adapun misi untuk mencapai visi usaha, yang pertama adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan, pemilik, dan karyawan. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta pada masyarakat Indonesia terhadap produk buatan dalam negeri. Yang ketiga adalah dapat membuka banyak cabang agar mudah dijangkau oleh setiap orang. Kemudian misi yang terakhir adalah membina hubungan yang saling menguntungkan antara pemasok bahan dengan pemilik usaha. Adapun tujuan dalam usaha ini yang pertama yaitu membuat inovasi minuman kopi dengan memadukan bahan herbal secang, sehingga dapat menghasilkan produk yang inovatif yang dapat memberi manfaat baik untuk kesehatan serta dapat menambah nilai jual. Yang kedua, seperti usaha pada umumnya, tujuan adanya usaha ini juga untuk mendapat keuntungan. Yang ketiga adalah dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dan yang keempat, dapat membantu mempertahankan minuman tradisional agar tidak hilang eksistensinya. Adapun maksud dari kegiatan usaha ini, yaitu ingin menyalurkan inovasi yang ditemukan dalam bidang kuliner. Nah, sebagai bentuk dari penciptaan inovasi minuman kopi yang dipadukan dengan bahan herbal yaitu secang, saya berharap minuman tradisional ini tidak kalah saing eksistensi dan kualitasnya dengan minuman modern yang telah merebak di zaman sekarang ini. Untuk profil usaha Kocang ini adalah inovasi produk minuman kopi dari penulis, yaitu saya sendiri. Saya melihat banyaknya orang yang mengonsumsi kopi di daerah
tempat saya kuliah, yaitu di Tulungagung, sehingga terpikirkan untuk memadukan minuman kopi dengan bahan herbal. Selain itu, di kondisi sekarang ini, kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan untuk orang-orang menjaga kesehatan agar tetap sehat dan dapat terhindar dari virus yang menular ini. Nah, jadi tercetuslah inovasi minuman kopi dengan memadukan bahan herbal secang tanpa mengurangi manfaat di dalamnya, sehingga minuman ini dapat dikonsumsi oleh kalangan manapun. Oke, untuk strategi pemasarannya, untuk segmentasi pasar, produk inovasi ini dapat dinikmati oleh kalangan orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, kalangan mahasiswa maupun kalangan remaja. Untuk target pemasarannya, saya membidik seperti warung kopi, kafe, tempat pembelian buah tangan atau oleh-oleh khas daerah, serta warung-warung kecil seperti warung kelontong. Untuk positioningnya, saya memikirkan bahwa untuk memberi sedikit sentuhan inovasi pada produk, yakni dengan menambahkan bahan herbal secang, yaitu secang dalam produk kopi, yang dibuat untuk menjadi pembeda antara produk kopi yang lain. Untuk produk price promotion employees, yang pertama, produk ini diberi nama Kocang, yakni akronim dari kopi herbal secang. Produk kopi herbal secang ini berbentuk serbuk instan siap seduh dengan berat 20 gram tiap kemasannya. Untuk price harganya, saya menetapkan Rp6.000 tiap kemasan. Untuk promosi, saya melakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah online, yang kedua adalah offline. Untuk cara online, saya memanfaatkan lahan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, bahkan blog penulis, serta e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Untuk cara offline-nya, saya cerita dari mulut ke mulut pada masyarakat sekitar. Untuk place tempatnya, usaha ini bertempat di rumah penulis sendiri, yaitu di Blitar, Jawa Timur. Oke, analisis SWOT. Kekuatan dari produk ini, nah, produk Kocang ini merupakan pengembangan produk inovatif. Yang kedua adalah harga tiap kemasan yang dibilang masih terjangkau. Kekuatan yang ketiga adalah jaminan bahan baku yang berkualitas. Untuk kekuatan yang keempat, ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Untuk opportunities atau peluang, nah, produk Kocang ini akan banyak dicari ketika malam hari atau sedang di cuaca dingin, karena pada kondisi tersebut orang-orang pasti akan membutuhkan minuman yang panas atau hangat. Jadi produk Kocang ini saya kira cocok untuk dikonsumsi ketika cuaca dingin atau pada malam hari. Untuk yang kedua, produk kopi ini banyak disukai oleh masyarakat kalangan orang dewasa, mahasiswa maupun orang tua, sehingga produk inovasi kopi ini akan banyak dicari oleh kalangan tersebut. Untuk weakness-nya, kelemahan yang pertama adalah bagi sebagian orang belum bisa menerima produk inovasi ini. Nah, jadi tidak semua orang dapat menerima produk inovasi kopi herbal secang ini. Yang kedua adalah produk inovasi ini merupakan produk inovasi baru, sehingga masih sedikit orang yang mengetahui produk tersebut. Untuk ancaman, yang pertama adalah produk ini masih bergantung pada ketersediaan bahan baku. Yang kedua adalah banyak pesaing produk kopi yang telah muncul lebih dahulu dengan membawa merek mereka yang sudah terkenal lebih dulu. Nah, untuk proses produksi, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah seperti pada tabel. Oke, untuk alur pembuatan, yang pertama adalah biji kopi dibersihkan terlebih dahulu, kemudian disangrai kurang lebih 1 jam. Setelah disangrai, biji kopi dihaluskan sampai menjadi bubuk. Nah, jika sudah,
kita akan mengolah serutan kayu secang. Nah, serutan kayu secang ini akan direndam dalam air selama kurang lebih 30 menit. Kemudian, jika sudah direndam, serutan kayu secang ini akan dipanaskan dengan cara direbus selama 25 menit di dalam panci. Apabila sudah direbus, akan menghasilkan larutan yang berwarna merah. Nah, lalu larutan tersebut akan melalui proses penyaringan, ekstrak, menghasilkan filtrat berwarna merah. Nah, proses selanjutnya adalah pengkristalan. Dalam proses pengkristalan ini, ekstrak secang akan ditambahkan dengan gula pasir dan tambahan kayu manis sebagai penambah aroma dari kocang, kopi herbal secang ini. Oke, jika sudah mengkristal, kristal ekstrak secang akan dihaluskan menggunakan blender. Apabila sudah dihaluskan dengan menggunakan blender, kristal ekstrak secang akan diayak menggunakan ayakan 100 mesh. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghasilkan ukuran halus yang sama, sehingga daya larutnya akan cepat. Nah, apabila sudah diayak, masuk pada proses pengemasan. Pengemasan di sini menggunakan sealer atau perekat plastik. Nah, tujuannya agar tidak ada penggumpalan serbuk di dalam akibat oksidasi dalam kemasan. Oke, jika sudah dikemas, proses selanjutnya adalah pemberian label pada produk. Oke, untuk penentuan harga jualnya, kita harus mengetahui biaya bahan alat dan bahan proses produksi. Nah, berikut adalah biaya alat yang dibutuhkan. Di sini tertulis total biaya alat adalah 668.000. Nah, dengan rincian seperti pada tabel. Oke. Berikut adalah total dari biaya bahan produksi yang dibutuhkan. Total telah dituliskan sebanyak 504.000 dengan rincian seperti pada tabel. Oke, sekarang masuk pada penentuan harga jual. Untuk total biaya merupakan penjumlahan dari bahan produksi dan alat produksi. Jumlah biaya bahan produksi dan alat produksi di total sebanyak 1.172.000. Untuk penentuannya, total biaya dibagi dengan hasil produksi. Dalam satu kali produksi menghasilkan 250 produk, kemudian dibagi menghasilkan 4.688 rupiah per pieces. Nah, untuk agar mendapatkan laba yang diinginkan juga, harga pokok produksi ditambah dengan laba yang diinginkan. Nah, karena 4.688 rupiah ini mendekati angka 6.000, nah sehingga dibulatkan saja ke 6.000, tinggal sisanya ada 1.312, maka harga pokok produksi ditambah dengan 1.312 menghasilkan 6.000 rupiah. Jadi harga jual tiap sachet produk kocang ini adalah 6.000 rupiah. Untuk target penjualan per bulannya akan dijual sebanyak 7.500 unit per produk dengan diperoleh keuntungan sebesar 9.840.000 per bulan dari target penjualan 7.500 unit produk per bulan. Oke, untuk perhitungan laba akan didapatkan dari hasil produksi dikali harga jual, kemudian dikurangi modal. Didapatkan laba sebanyak 328.000. Untuk persentase laba dihitung dari laba dibagi modal dikali 100%, didapatkan sebanyak 27,99%. Nah, untuk persentase
laba bersih yang didapatkan dalam satu kali produksi yaitu 27,99%. Baik, ada sebuah kutipan mengatakan seorang entrepreneur sejati akan menciptakan peluang bisnis dari masalah, sementara entrepreneur biasa akan menunggu peluang bisnis datang kepadanya. Dikutip dari ukmsumut.com. Apabila saya memiliki kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Kritik dan saran tetap dibutuhkan dari penonton semuanya untuk evaluasi bagi saya. Kemudian apabila saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.